Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan berikan kalian semuanya satu tutorial bagi pengguna Windows 11 dan Windows 10. Judulnya adalah 10 tips Microsoft mempercepat Windows 11 dan Windows 10 kamu. Rekan-rekan, 10 tips berikut ini adalah bukan dari saya ya, tetapi langsung dari Microsoft, pencipta, pembuat daripada Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, dan semua Windows. Nah, kalau kamu mau tahu apa tips yang 10 tersebut dari Microsoft, let's get started. Rekan-rekan, saya akan perlihatkan ya website yang memberikan tips kepada kita semuanya untuk mempercepat dan untuk meningkatkan kita punya Windows 10 maupun Windows 11. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah, kamu lihat sini, ini Microsoft ya. Tips to improve PC performance in Windows. Jadi ini ada 10 ya. Lihat teman-teman, ada 10. Ini Windows 11 ya. Begitupun juga dengan Windows 10 juga sama, ada 10 juga. Jadi Windows 10 10, Windows 11 juga 10. Nah, kita akan bahas satu-satu. Sebenarnya saya buat ini menjadi 12, tetapi kayaknya nggak perlulah saya buatkan 12 karena memang kan saya mengikut daripada apa yang ada di sini. Nah, teman-teman, yang pertama sekali kami lihat sini ya. Make sure you have the latest updates for Windows and devices. Artinya, yakinkan atau pastikan bahwa Windows kami itu update, begitupun juga dengan driver kamu. Jadi teman-teman, sebelum saya lakukan ini tutorial, saya sudah mengupdate-nya dan kebetulan saya mendapatkan update terbaru. Saya kasih lihat ya. Jadi ini dia teman-teman ya, saya mendapatkan satu updatean terbaru ya, ini kumulatif update KB 58353. Ini baru sekitar 16%. Nah, jadi itu pastikan teman-teman. Terus yang kedua, jangan lupa juga ya, kamu harus update juga kamu punya driver. Nah, kebagusannya di Windows 11 dan Windows 10 ini teman-teman, ketika kamu mengupdate kamu punya Windows, itu juga akan ada updatean yang namanya driver ya. Saya kasih lihat ya, Windows logo plus I di setting teman-teman. Nah, di sini tentu saja kita ambil saja langsung sini Windows Update ya. Kita cek lagi Windows Update-nya. Oke, you are up to date 11 ya, 11 16 kita lihat sini teman-teman ya, sama 11 juga 16 23 16. Nah, saya perlihatkan teman-teman, kalau kamu update kamu punya Windows, itu juga akan ada updatean untuk drivernya. Update history, nah, kamu bisa lihat ke bawah sini, ini ada juga ya, driver updates. Kamu bisa lihat sini, saya memiliki 35 updatean ya untuk driver saya teman-teman. Ya, mulai dari Bluetooth-nya, sistemnya, software-nya, baik, pokoknya Intel Corporation-nya. Pokoknya kalau kamu update kamu punya Windows, itu secara tidak langsung juga driver kamu di-update. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tipnya itu yang kedua di sini yang bisa lihat ya, restart your PC. Maksudnya begini, kalau kamu yang merasa bahwa laptop kamu, komputer kamu yang menggunakan Windows 11 dan Windows 10 itu lemot ya. Nah, tentu saja caranya itu kamu tutup yang kamu tidak pakai. Kamu lihat sini ya, saya banyak ini, lihat sini ikon-ikon ini yang saya gunakan hanya 3, 1 2 3 karena memang ini yang saya pakai. Jadi kalau kamu tidak pakai teman-teman, kamu tutup. Setelah kamu tutup, ternyata masih juga kamu mengalami kelalotan, kelambatan, keslowan, maka kamu harus restart. Jadi caranya gampang ya lah ya. Jadi saya yakin teman-teman, ketika kamu merestart kamu punya laptop atau komputer, itu akan menjadi normal kembali. Kalau kamu tidak ingin merestartnya karena mungkin dia butuh waktu sekitar 1 menit, ya kamu tutup aplikasi yang kamu tidak pakai. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, saya kasih lihat lagi. Yang ketiga adalah gunakan FreeDBOS to help improve performance. Maksudnya gunakan ya flash disk yang kamu bisa gunakan itu untuk meningkatkan kecepatan kamu punya PC ataupun kamu punya laptop. Jadi terserah kamu mau pakai yang 1 GB, 2 GB, 3 GB, enggak ada 3 ya, 4 GB, 6 GB, 18 sampai 32, bahkan sampai 512 GB kamu bisa gunakan untuk FreeDBOS. Tapi ada tapinya, tidak semua flash disk itu teman-teman memiliki fitur FreeDBOS. Jadi kamu harus betul-betul tanyakan sama penjualnya, atau kamu langsung coba ada nggak FreeDBOS-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, FreeDBOS itu tidak berlaku untuk SSD. Coba lah ya, kamu bawa laptop kamu, penjual flash disk ya, kalau kamu masukkan itu pasti tidak, di situ ada syarat bahwa ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena SSD kamu tuh sudah cepat. Jadi FreeDBOS ini berlaku hanya untuk yang menggunakan hard disk teman-teman.
Ini dia bilang di sini ya, ReadyBoost can be used in if Windows is installed on solid state drive. Jadi ReadyBoost ini tidak bisa digunakan kalau kamu menggunakan SSD ya. Kenapa? SSD is already fast. SSD sudah cepat. Jadi hanya berlaku untuk hard disk saja. Ingat ya, masih banyak orang menggunakan hard disk. Saya pribadi menggunakan dua-duanya teman-teman. Saya gunakan SSD untuk sistem saya dan saya gunakan juga hard disk untuk penyimpanan data-data saya. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat teman-teman, make sure the system is managing file size. Maksudnya gini, jadi yakinkan bahwa ya, caranya gini teman-teman, kita langsung buka dulu di sini ya. Kamu buka di sini, view, advanced system setting ini teman-teman. Kemudian kita masuk kepada ini, kita buka ini. Ya, di sini teman-teman ya, kita buka ini. Yakinkan Microsoft itu memberikan kita tips atau memberikan kita saran untuk gunakan ini automatic manage ya paging file. Nah, biasa kan orang juga mengatakan bahwa kalau mau cepat coba kamu ganti, ini nggak ada masalah sebetulnya ya, tapi kalau maunya Microsoft sih kamu gunakan ya automatic manage file ya, sistem file itu harus yang otomatis. Kenapa dia harus yang otomatis? Karena ketika kamu kekurangan memori ya, apalagi kalau kamu hanya menggunakan misalnya 4 GB ya atau 8 lah. Kalau 4 GB Windows 10 masih oke, tapi kalau Windows 11 teman-teman, saran saya sih gunakanlah 8 GB. Jadi kalau kamu automatic manage paging filenya ini berarti dia ketika dia kekurangan dia langsung otomatis mendapatkan bantuan teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman, ini Microsoft maunya ya, bukan Microsoft maunya, check follow this space and free up space. Maksudnya gini, jadi tolong kamu rajin-rajin juga mengecek kamu punya kapasitas atau storage kamu terutama di sistem C, karena itu adalah sistem ya. Kita buka teman-teman sini. Kamu bisa lihat sini ya. Saya memiliki 200 GB ya untuk sistem saya. Saya masih ada 125, ini yang kosong. Berarti ini masih bagus. Nah, sekarang kalau kamu misalnya tinggal sedikit, kamu harus rajin-rajin mengeceknya. Caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus I teman-teman. Ini setting. Kita masuk ke storage yang ini. Kita masuk ini ya. Oke, ini temporary file yang ini. Nah, kamu lihat sini ya, yang kamu nggak pakai, lihat sini baik-baik. Yang besar kamu hapus aja. Kalau saya kan nggak terlalu banyak banget ya, cuma 52 MB. Yang 399 ini adalah file downloadan saya. Kamu lihat sini ya, Microsoft itu pintar sekali. Kalau kamu file yang kamu butuhkan, dia tidak akan cek teman-teman. Ini download ini tidak dicek, selebihnya dia cek. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi kalau kamu yakinkan sekali bahwa kamu betul-betul tidak kehilangan atau tidak kehabisan storage untuk sistem kamu supaya cepat jalannya. Oke, itu yang kelima teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada yang keenam. Yang keenam ini teman-teman, adjust the appearance and performance of Windows. Jadi atur penampilan dan kinerja daripada Windows kamu. Maksudnya begini, kalau kamu menggunakan RAM yang pas-pasan ya, lalu speknya juga pas-pasan, jadi nggak perlulah kamu suka yang ada transparan apa segala macam. Nah, sekarang saya kasih lihat teman-teman ya. Jadi kita masuk view. Ini sudah ada view advanced system setting teman-teman. Kita lihat lagi di sini, kita masuk kepada settings yang ini, advance, ini setting. Nah, kamu bisa lihat sini, ini maksudnya ya, di performance option ini, maunya Microsoft, kalau kamu menggunakan RAM kecil, spek yang nggak terlalu, ya orang bilang spek kentang ya, dia maunya kita memilih ini, adjust for best performance. Tapi saya teman-teman, saya sarankan kamu milih yang custom. Ini ada 17 jumlahnya teman-teman, 17 ya. Saya hanya memilih 2 saja, show thumbnails instead of icons, dan yang kedua, smooth edges of screen fonts on. Selebihnya saya matikan. Padahal jujur teman-teman ya, RAM saya ini cukup bagus. RAM saya 32 GB, tetapi tetap saya matikan karena saya butuh kecepatan. Saya bukan butuh penampilan ya. Jadi sekali lagi saya butuh ini performance ya, saya butuh kinerja, kecepatan, bukan appearance, bukan penampilan. Jangan lupa teman-teman ya, 2 saja ini ya. Yang lainnya matiin aja. Oke, itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh, Microsoft bilang pause OneDrive syncing. Nah, ini banyak sekali orang yang bertanya sama saya, bagaimana cara mempause ya OneDrive ini Pak Om? Saya ada videonya. Jadi kalau kamu nggak tahu OneDrive itu apa, OneDrive itu adalah tempat penyimpanan cloud atau awan miliknya Microsoft. Kalau kamu jalankan terus, itu akan membuat PC kamu, laptop kamu akan lambat. Kenapa? Karena dia syncing terus, dia sinkronisasi terus. Jadi kamu harus pause. Kalau kamu tidak mau pause, saran saya kamu matiin aja ya. Seperti saya sudah matikan itu. Kita lihat sini. Dia biasanya ada di sini teman-teman. Ya, lihat sini ya. Ini saya sudah matikan ini.
Ya, saya pause. Jadi caranya gimana? Kamu lihat sini ya, ini sudah tidak ada. Jadi kamu pause aja yang ini ya. Itu teman-teman ya. Jadi yang ketujuh itu adalah pause OneDrive syncing. Yang kedelapan teman-teman ini ya, disable unnecessary startup program. Artinya matikan program startup yang tidak perlu. Jadi matikan ya startup program yang tidak perlu. Caranya gimana? Kita masuk yang paling gampangnya aja. Lebih enaknya aja lah supaya kelihatan ya. Kita masuk setting teman-teman, Windows logo plus I. Kita masuk apps yang ini. Kita masuk startup yang ini. Ini dia ya. Ini kelihatan. Sebenarnya di samping daripada cara ini cara yang paling enak dilihat ya. Ada juga bisa juga melalui Task Manager ya. Saya kasih lihat Control Shift Escape, ini Task Manager teman-teman. Ini dia ya. Saya biasanya kalau kasih tutorial di sini cepat, tapi ini saya mau memperlihatkan yang betul-betul realnya. Startup juga. Kamu bisa lihat ya. Ini sama ya. Bisa dari sini, bisa dari sini. Lebih enak yang dari sini teman-teman. Yang dari app ini kita matikan, ini Task Managernya kita matikan. Lihat sini. Ini jumlahnya teman-teman, ini ada 23. Ini ada 23. Yang saya hidupkan berapa? Cuman Bitdefender, terus Translucent TB. Translucent TB apa ini teman-teman? Yang transparan ini. Kalau mau nonton videonya silahkan ya. Kamu lihat sini ya. Ini transparan punya saya. Ini lihat ini ya. Dia sesuaikan dengan gambar yang ini. Ya lihat sini ya. Ini transparan teman-teman. Jadi tidak ada penghalangnya. Sama ini. Kemudian kami sudah lagi. Windows Security Notification sudah 3. Jadi 1, 2, cuman 3 aja dari 21 ini. Semakin banyak kamu on-kan ini teman-teman, semakin lambat kamu punya booting, saya jamin. Bukan hanya booting, karena dia akan berjalan terus ini kalau kau kasih hidup. Oke, jadi seperti sini ya, Cortana saya matikan, Alexa saya matikan, apalagi Microsoft Edge aja saya matiin ya. Wally saya matiin, WhatsApp juga saya matiin, Windows Explorer juga saya matiin, padahal perlu banget. Tetapi saya bisa nyalakan gitu loh secara manual, jadi nggak perlu lah. Itu yang ke-8 teman-teman, jadi matikan startup program yang tidak perlu ya. Oke, kemudian yang ke-9 kita lihat di sini. Yang ke-9 itu adalah check for and remove viruses and malware. Hari ini saya buat satu tutorial cara menghidupkan atau cara mengaktifkan yang namanya core isolation ya. Nanti saya akan berikan juga thumbnailnya. Itu penting itu ya. Teman-teman, jangan lupa itu ya. Virus dan malware itu 2.000, 10.000 dan bahkan 1 juta % itu akan menghambat, akan memperlambat dan bisa merusak kamu punya laptop atau komputer. Jadi harus rajin-rajin, sering-sering teman-teman. Kalau kamu menggunakan Windows Defender atau Microsoft Antivirus, caranya gampang. Windows logo plus I setting, masuk ini privacy and security, masuk Windows Security, masuk Open Windows Security, lalu Virus and Threat Protection. Di sini ada pilihannya teman-teman. Kita lihat scan optionnya, ada Quick Action, Full Scan, Custom Scan, dan Microsoft Defender Offline Scan. Saran saya lakukan Quick Scan ini setiap hari. The more you do it, the better and the faster. Semakin sering kamu lakukan ini, semakin baik dan semakin cepat. Kalau kamu merasakan bahwa ada virus ya di laptop kamu atau komputer kamu, gunakanlah ini. Kalau bukan full scan, Microsoft Defender Offline Scan. Tapi saran saya, kalau kamu mau cepat teman-teman, gunakan ini Microsoft Defender Offline Scan. Kenapa? Karena dia waktunya cuma 15 menit saja ya. Saya ada videonya, nanti saya berikan juga thumbnailnya. Full scan ini teman-teman waktunya lama banget. Bisa sampai 2-3 jam tergantung daripada seberapa besar kamu punya file, seberapa banyak aplikasi yang kamu install, dan seberapa jahat virus yang ada di laptop ataupun komputer kamu. Oke, sekarang kita maju kepada yang terakhir, last but not least ya. Terakhir tapi bukan yang terburuk. Restore your PC from a system restore point. Ini penting sekali teman-teman. Kalau kamu sudah lakukan 1-9 ini dan kamu masih merasakan laptop kamu, komputer kamu, Windows 10 kamu, Windows 11 kamu masih lalot, gunakanlah restore point. Jadi kamu harus rajin-rajin teman-teman. Dan ingat ya, restore point ini defaultnya bawaannya tidak on, dia off. Jadi kamu harus nyalakan sendiri, harus on-kan sendiri. Caranya kamu masuk sini ya, tulis aja restore point ini, restore point.
masuk ke sini ya. Jadi kita lihat dulu ya, coba kita lihat dulu, configure dulu ini, jangan sampai dia juga mati. Saya sudah on teman-teman. Saya punya restore point itu 2%. 2% itu cukup gede loh, 37 GB. Tapi baru terpakai 111 MB. Nah sekarang caranya restore point tentu saja, misalnya ya sistem restore kita lihat sini. Kira-kira saya memiliki berapa ya sistem restore ini, kita lihat ya. Next. Nah, saya ada 2 restore point teman-teman. Semuanya dibuat pada hari ini tanggal 30. Beberapa hari yang lalu saya ditanya ya salah satu subscriber saya, Pak itu restore point sebetulnya bisa berapa lama? Awalnya Microsoft itu mengatakan bahwa dia akan tetap ada ini sekitar 90 hari. Tetapi kenyataannya sekarang itu bisa saja 2-3 hari langsung hilang sendiri. Sekarang kita lihat di sini ya. Lihat baik-baik note-nya teman-teman ya. System restore works for changes made in the last 7 to 14 days. Jadi dia akan berlaku sekarang itu selama 7 sampai 14 hari saja. Kalau kamu tidak buat restore point yang baru itu akan hilang. Biasanya teman-teman kalau kamu tidak tahu ya atau tidak pernah melakukan restore point itu akan tercipta, akan ada sendirinya ketika kamu melakukan update Windows kamu. Ketika kamu menginstall driver baru atau ketika kamu menginstal aplikasi baru ataupun juga kamu uninstall aplikasi tersebut. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. 10 tips Microsoft mempercepat Windows 11 dan Windows 10 kamu. Sekali lagi saya lihat baik-baik teman-teman ya. Ini langsung Microsoft ya yang memberikan kita tips teman-teman, bukan saya. Meskipun saya tahu, tapi paling tidak kalian lihat lah, ada hitam di atas putih, ada bukti bahwa betul-betul oh iya betul dari Microsoft, bukan dari saya. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.